Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal ikan pindang, atau kalau di tempat Flavi Kasih ini namanya ikan keranjangan Flavis. Ini rasanya udah enak Flavis, jadi nggak perlu dibumbuin. Kemudian ini mau kita goreng sampai nanti mateng. Nah, biar nggak terlalu nyepluk banget minyaknya, di sini kita taburin pakai tepung terigu boleh, ataupun pakai tepung beras ya boleh. Kemudian kita akan balik dan kita akan masak lagi. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, baru nanti kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Sajiannya itu kalau ikan pindang itu sudah mateng Flavis, cuman ini biar nanti nggak hancur, jadi kita goreng dulu. Kemudian kalau misalnya sudah matang seperti ini mau kita angkat dan kita sisihkan, dan kita akan siapkan untuk bikin bumbu sambelnya. Nah, biasanya kalau Flavi Kasih bikin sambal diulek ataupun di blender. Hari ini kita mau bikin sambalnya yang versi dirajang terus ditumis gitu Flavis. Jadi lebih praktis, terus tapi rasanya sama-sama enak banget. Nah, caranya seperti ini Flavis. Pertama-tama kita akan siapkan ada lombok. Untuk lomboknya di sini kita akan pakai yang banyak. Nah, ini lomboknya juga macam-macam Flavis, jenisnya ada yang merah besar, ada merah rawit. Kemudian kita akan tambahkan juga lombok yang hijau besar. Kemudian di sini kita akan tambahkan juga ada berambangnya. Kemudian kita akan juga pakai bawang putihnya. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi tomat biar nanti rasanya itu lebih seger. Nah, ini tomatnya kita pakai yang agak banyak aja Flavis, karena di sini aku pakainya agak kecil, jadi pakainya agak banyak. Kemudian kita irisnya tipis-tipis aja kayak gini Flavis. Kalau sudah, kita akan sisihkan, kita akan gongsong pakai minyak bekas goreng ikan tadi, cuman dikurangin biar tidak kebanyakan minyaknya. Kemudian kita gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu, biarkan nanti sampai aromanya wangi, baru kita masukkan lomboknya. Wah, ini bagi Flavis yang suka pedas, suka makan lombok, lauk ini cocok banget untuk Flavis di rumah. Kalau bumbunya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin ada gula, garam, pakai penyedap rasa boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah, kita akan cemplungin tomatnya. Kemudian ikan-ikannya kita masukkan. Nah, ini masaknya itu udah nggak usah lama-lama Flavis, tinggal diaduk-aduk sebentar. Karena tadi kan ikannya juga sudah enak, terus ini bumbunya juga sudah enak banget. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Mumpung ini masih anget banget Flavis, ini cocok banget kita maem pakai nasi putih yang masih mebul. Untuk sarapan enak, makan siang enak, untuk makan malam enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan sawi yang enak banget. Ini pakainya sawi yang putih ya. Kemudian bagian ujungnya dibuang, terus habis itu dicuci sampai benar-benar bersih, baru kita akan potong-potong. Ini motongnya agak miring-miring kayak gini ya. Kemudian untuk bahan tambahannya di sini kita akan pakai tahu coklat. Kalau misalnya nggak ada tahu coklat kayak gini, yang kopong itu juga nggak apa-apa Flavis. Kemudian kita potong-potong lagi. Kalau sudah, kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita mau pakai telur puyuh. Jadi komplit banget nih tumisannya, ada sayurnya, ada tahunya, terus ada telurnya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simpel-simpel aja Flavis. Di sini kita akan pakai lombok nih, aku pakai rawit, dan juga ada yang besar. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau yang pedas, pakai cabai yang besar aja ya. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya, ada berambang. Kemudian kita juga ada pakai bawang, kita iris-iris. Kalau sudah, kita akan gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian baru masukkan lomboknya, kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah, kita cemplungin tahunya. Kalau tahu sudah masuk, kita masak dulu. Kemudian masukkan telur puyuhnya. Kalau telur puyuh sudah masuk, aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata seperti ini. Kemudian tambahkan lagi air. Nah, di sini kita juga tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kemudian kita akan masak sampai nanti kuahnya mendidih.
Kalau misalnya sudah mendidih, baru nanti kita akan cemplungin sawinya. Karena sawi itu sebentar banget matang, Flavis. Cuma digongsong aja sebentar matang. Masaknya nggak usah lama-lama supaya nanti pada saat kita maem rasanya itu masih krius-krius, Flavis. Nah, kira-kira seperti aja, Flavis. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semua kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan ikan asin yang enak banget. Oh, ini genah kalau untuk lidah-lidah kayak Flavi Kasih ke enak banget rasanya. Pertama-tama kita siapkan ikan asin. Flavis bisa pakai ikan asin jenis apapun yang sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Jangan lupa nanti direndam sebentar, setelah itu baru cuci bersih. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita siapkan ada tomat. Ini tomatnya kita iris tipis-tipis aja. Kemudian setelah ini kita siapkan lombok hijau. Ini lombok hijaunya juga kita iris tipis-tipis. Saya ada lombok hijau, di sini juga kita akan siapkan lombok rawit. Lombok rawitnya agak banyak, Flavis, jadi biar nanti pedas dan juga gurih. Kemudian tambahkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita akan siapkan untuk berambangnya atau bawang merahnya. Kita iris tipis-tipis juga. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu ikan asinnya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan ikan asinnya. Kemudian kita akan goreng sampai nanti ikan asinnya mateng dan juga kering ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matengnya merata. Kalau misalnya sudah mateng, warnanya juga sudah kecoklatan dan juga sudah kering, ini mau kita angkat, kemudian kita sisihkan. Ini minyaknya jangan dibuang, Flavis, dikurangin aja kalau dikiranya kebanyakan, karena nanti kita minyaknya mau pakai untuk gongsong bumbu-bumbunya biar wangi bekas goreng ikan asinnya ya. Pertama-tama kita akan cemplungin bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan lombok rawitnya. Kita akan gongsong-gongsong lagi. Kalau misalnya sudah wangi banget, baru kita akan cemplungin semua bahan-bahan. Misalnya tadi kita siapkan ada lombok dan lombok hijaunya, kemudian tomatnya kita gongsong-gongsong sebentar, kemudian masukkan ikan asin yang sudah tadi kita goreng, tambahkan lagi gula, penyedap rasa. Kalau mau tambahkan garam sedikit aja ya, karena ini kan udah pakai ikan asin. Jadi kalau misalnya nggak pakai garam pun nggak apa-apa, sudah asin rasanya. Kemudian ini kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya nggak usah lama-lama lagi. Begitu semua bahan sudah tercampur, ini cuma diaduk-aduk sebentar. Nah, seperti ini aja, Flavis. Ini aromanya sudah wangi banget. Saja ini kalau ada pete ini makin enak lagi. Cuman tadi waktu ke pasar tuh lali nggak beli pete. Nah, seperti ini aja, Flavis. Ini udah mateng, rasanya enak banget, gurih banget. Ini kalau pagi-pagi sarapan nasi anget terus lauknya kayak gini, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep orek tempe nanti campur teri asin. Rasanya enak banget. Nanti juga kita tambahkan pete. Pertama-tama kita siapkan dulu tempe, kemudian ini kita potong kecil-kecil. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Ini aku mau pakai teri. Ini nanti terinya dicuci ya supaya nggak terlalu asin. Flavis juga bisa pakai teri jenis lain kalau mau, nggak harus teri jenis kayak gini, Flavis. Kemudian kita siapkan untuk bumbunya ya. Kita siapkan lombok. Nih lomboknya aku mau pakai yang keriting dan juga ada rawit biar pedas. Bagi Flavis yang nggak suka pedas, pakainya yang keriting aja ataupun mau pakai lombok yang gede nggak apa-apa. Kemudian siapkan juga ada bawang putih. Nih bawang putihnya cukup kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita juga akan siapkan berambangnya atau bawang merahnya. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis biar nanti makin sedap lagi. Di sini kita mau tambahkan pete. Ini petenya boleh diiris-iris kayak gini, ataupun mau dibelah juga boleh, ataupun utuh juga nggak apa-apa. Kalau sudah, kita akan sisihkan.
Kemudian kita akan goreng tempenya terlebih dahulu, biarkan nanti sampai matang, gak usah sampai yang kering banget juga nggak apa-apa Flavis, cukup kayak gini aja. Kalau sudah, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan pakai minyaknya untuk goreng terinya tadi. Ini tadi terinya sudah dicuci biar nanti nggak terlalu keasinan maksudnya. Kalau misalnya nanti Flavis mau pakai teri yang lebih besar ya boleh. Kemudian kalau sudah matang, ini kita mau angkat. Kemudian kita sisihkan. Kita siapkan wajannya ini untuk gongsong bumbunya. Cuman minyaknya dikurangi biar nanti nggak terlalu kebanyakan. Kemudian masukkan lomboknya. Gongsong-gongsong lagi. Kalau aromanya sudah wangi banget, baru di sini kita akan masukkan tempenya. Kemudian tak tambahkan juga ada gula jawa, garam, kecap manis. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, mau pakai micin ataupun kaldu-kalduan ya boleh banget. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa Flavis, rasanya udah enak dan juga gurih. Ini kan tadi terinya kan walaupun sudah dicuci masih ada sedikit asin, jadi kalau naruh garamnya itu jangan terlalu banyak ya. Kemudian ini masaknya nggak usah lama-lama Flavis, tinggal diaduk-aduk. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin peteknya. Aku suka banget kalau masak pete tuh nyemplunginnya bagian akhir aja, supaya nanti pada saat dimaam tuh masih kemeletus gitu. Nah kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Tempe orek kita hari ini rasanya enak banget, aromanya juga wangi banget. Mumpung masih anget-anget, sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, temennya nasi anget. Aku suka banget ini pagi-pagi sarapan udah nggak perlu lain lagi Flavis. Gini aja rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan buncis yang enak, yang simple. Pertama-tama di sini kita akan siapkan buncis terlebih dahulu. Kemudian nanti bagian ujungnya kita buang. Setelah itu kita akan potong-potongnya kecil-kecil aja kayak gini ya, kecil-kecil agak miring sedikit. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kita akan siapkan untuk bahan tambahannya. Di sini aku pakai udang kering Flavis. Ini nanti bikin masakannya itu gurih banget. Ini jangan lupa dicuci ya. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Pertama-tama kita akan siapkan lombok abang yang keriting. Kemudian kita iris-iris. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas, Flavis bisa tambahkan lombok rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Jadi Flavis yang nggak mau pedas sama sekali bisa pakai cabai merah besar ya. Kemudian dibuang bagian bijinya. Nah di sini kita juga akan tambahkan ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Jangan lupa berambangnya juga kita akan iris tipis-tipis. Pokoknya simple aja, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender. Kemudian kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah, kita akan masukkan terlebih dahulu atau kita gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya. Biarkan nanti sampai aromanya wangi. Kalau sudah, kita akan cemplungin lomboknya. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan cemplungin udang keringnya. Bagi Flavis yang mungkin nggak punya udang kering, bisa juga diganti pakai udang yang basah, itu juga nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan masukkan buncisnya, kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Dan di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada gula, kemudian ada garam, tambahkan juga sedikit air. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga nggak apa-apa, karena pakai udang kering aja ini rasanya tuh udah gurih banget. Jadi walaupun tanpa penyedap rasa pun rasanya udah gurih, udah enak. Nah sekarang masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini sudah matang, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget, warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jengkol lombok hijau yang enak banget. Ini jengkolnya tadi sudah direbus selama kurang lebih 1,5 jam. Ini udah empuk banget dan sudah terkelupas dari kulitnya. Kemudian ini mau kita potong-potong atau kita iris-iris tipis-tipis kayak gini Flavis, biar nanti maamnya lebih gampang.
Kemudian kalau misalnya sudah diiris tipis-tipis, ini mau kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Nah, di sini untuk bahan lainnya aku mau pakai teri asin. Kalau misalnya Flavis nggak ada teri jenis yang kayak aku pakai hari ini, bisa pakai jenis yang lain, ataupun mau pakai ikan asin jambal itu juga enak banget, atau ikan asin gabus ya enak banget. Ini jangan lupa nanti direndam air supaya nanti nggak terlalu asin. Nah, sekarang kita siapkan untuk sambal hijaunya ya. Ini ada lombok hijau gede, kemudian tomat, bawang, brambang. Kalau misalnya Flavis mau tambah pedes banget, boleh tambahkan rawit yang hijau yang kecil-kecil itu. Kalau sudah direbus, di sini kita akan sisihkan, kemudian kita akan giling. Flavis bisa pakai chopper kayak aku pakai hari ini, ataupun Flavis juga bisa pakai ulekan kalau mau. Ini udah selesai kita giling. Kalau sudah, di sini kita akan siapkan wajan. Kita akan goreng terlebih dahulu terinya sampai nanti terinya mateng. Kemudian kalau sudah mateng dan sudah agak kering, ini kita sisihkan aja. Kalau misalnya habis mau angkat dulu ya boleh, kalau mau langsung disisihkan ya boleh. Dan sekarang kita akan goreng jengkolnya. Nah, goreng jengkolnya itu nggak usah lama-lama banget, tapi nanti malah alot lagi. Sebentar aja gorengnya. Ini kita aduk-aduk. Kalau dirasa sudah agak mateng, tapi jangan sampai yang kering banget ya. Kemudian baru kita akan cemplungin sambal hijaunya. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan aduk-aduk biar nanti kegoreng dengan terinya dan juga dengan jengkol. Nah, di sini biar nanti makin wangi Flavis, aku mau tambahkan lagi godong jeruk. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih seger lagi, tambahkan perasan jeruk nipis ya boleh. Kemudian di sini aku mau tambahkan gula pasir, kemudian garam. Garam sedikit aja karena tadi terinya kan sudah asin, jadi garamnya sedikit aja. Kemudian kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa, saya Flavis di rumah aja. Kemudian kita akan gongsang-gangseng sampai nanti udah tanek banget kayak gini Flavis. Ini warnanya udah cantik banget, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep opor ceker yang enak banget. Nanti juga kita akan tambahkan bahan lainnya, yaitu nangka muda. Dan tadi cekernya sudah dicuci bersih dan dipotong menjadi 2 bagian ya. Kemudian kita siapkan dulu nangka muda. Kalau sudah, pertama-tama kita akan rebus dulu nangkanya. Ngerebusnya nggak usah sampai yang empuk banget, cukup misalnya mendidih, tunggu beberapa saat, habis itu kita angkat. Sambil menunggu, kita siapkan bumbu-bumbunya ya. Di sini udah komplit banget, ada bawang, brambang, kunir, kemiri, dan juga ada merica. Kemudian kita haluskan. Nah, biar lebih halus lagi, di sini aku mau tambahkan garam. Kalau misalnya Flavis mau menghaluskannya pakai blender ya boleh, ataupun pakai ulekan kayak gini ya boleh. Kalau misalnya pakai blender nanti dikasih sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita akan tengok nangkanya. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini sudah selesai kita rebus, kemudian kita angkat, kita sisihkan dan kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah, kita akan gongsong bumbunya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget, sampai nggak ada bau langitnya. Kemudian di sini kita juga tambahkan ada godong salam, laos, dan juga ada serai. Kita gongsong lagi. Kalau aromanya sudah benar-benar wangi banget, udah nggak ada bau langitnya, kemudian baru kita akan cemplungin cekernya terlebih dahulu. Nangkanya nanti belakangan ya, karena tadi kan sudah kita rebus. Ini cekernya kita masukkan dulu, kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata dengan bumbu, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Santannya nanti belakangan aja Flavis. Airnya dulu kita masukkan. Kemudian di sini kita akan rebus cekernya sampai nanti empuk. Nah, di sini kita tambahkan juga gula. Tadi kan garamnya sudah di awal pada saat ngulek ya, jadi nggak perlu tambahkan lagi. Kemudian kalau misalnya cekernya sudah empuk, airnya juga sudah rodok susut, baru nanti kita akan cemplungin nangkanya. Kemudian
kita juga akan masukkan santan. Ini santannya kita pakai santan yang kental, jadi aku tadi meres 1 kelapa, terus aku ambil santannya bagian yang kentalnya aja. Kemudian kalau santannya sudah masuk, nah ini harus sering-sering diaduk Fluffy supaya nanti santannya nggak pecah. Nah ini masaknya tuh banyak banget karena rakyatnya Fluffy Kasih itu memang banyak, jadi kalau sekaligus masak itu yang banyak biar rata gitu. Kemudian ini akan kita masak lagi sampai nanti bumbunya ngeresep, santannya tanek banget, gurih. Kalau misalnya nanti Fluffy mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah enak, udah gurih, udah buket. Nah seperti ini aja Fluffy, ini sudah mateng. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget, nanti kita maknya pakai tempe bacem, tahu bacem, nasinya nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep luban kangkung. Rasanya enak banget, apalagi nanti sambelnya kita pakai sambal yang mentah, pakai kencur juga, jadi rasanya itu lebih seger gitu. Ini kangkungnya kita petik-petik, kemudian kita cuci bersih. Kalau sudah, di sini kita akan rebus kangkungnya. Ngerebusnya itu nggak usah lama-lama Fluffies, sebentar aja. Itu kangkung kalau dicemplungin ke dalam air mendidih, kemudian diamkan sebentar. Setelah ini kita angkat, kita tiriskan. Kalau sudah, di sini kita akan siapkan untuk sambalnya. Di sini kita pakai lombok rawit, brambang, dan juga ada kencur. Nggak perlu pakai bawang putih ya, cukup brambang aja. Kemudian ini akan kita haluskan. Kalau sudah agak halus, di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Aku mau pakai gula merah, kemudian ada garam. Kalau misalnya mau pakai penyedap rasa, itu kalau aku boleh bilang itu lebih baik micin ya, rasanya itu lebih nyambung kalau untuk bikin sambal. Tapi kalau misalnya Fluffy nggak pakai penyedap rasa pun rasanya itu udah enak banget. Kemudian di sini kita mau tambahkan juga tomat. Ini tomatnya sudah diiris-iris. Nah ini nggak perlu sampai yang halus banget Fluffy, asal dia dibejek-bejek aja kayak gini itu udah cukup. Jadi nanti teksturnya itu rodok kasar gitu. Nah kira-kira hasil sambalnya kayak gini. Nah ini sudah kita siap untuk sajikan di meja makan. Tinggal kita ngambil nasi yang masih anget, terus kita ambil rebusan kangkungnya, kemudian kita akan tambahkan sambal. Kalau misalnya sirupnya tempe goreng atau tahu goreng itu lebih enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Ini kita rebus dulu ya. Ini ada bawang, brambang, lombok, dan juga ada tomat. Kalau sudah direbus, ini mau langsung kita haluskan. Fluffy menghaluskannya boleh pakai ulekan yang aku pakai hari ini, atau mungkin misalnya Fluffy mau pakai blender boleh, atau mau pakai chopper boleh. Saya Fluffy di rumah aja. Kemudian kalau misalnya sudah mau halus, ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan isian sambalnya. Pertama-tama kita akan siapkan terong. Kemudian ini terongnya kita buang bagian ujungnya dan kita akan potong-potong. Motong-motongnya boleh bulat-bulat ataupun mau panjang-panjangnya boleh, ataupun kecil-kecil kayak gini ya boleh. Kemudian ini kalau nggak langsung digoreng, nanti direndam dulu dengan air biar nggak kemelirun. Kemudian di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai pete. Wah ini petenya melenus-melenus banget, nyenengin banget. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita akan goreng terongnya terlebih dahulu. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan terongnya dan kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng seperti ini kita angkat, kita sisihkan. Ini wajan dan minyaknya kita akan pakai untuk gongsong bumbu atau bumbu sambalnya tadi, cuman minyaknya dikurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi, senajan tadi sudah direbus dan sudah matang, ini tetap perlu kita gongsong lagi biar nanti aromanya makin wangi dan juga lebih awet masakannya. Kalau aromanya sudah wangi banget, di sini kita tambahkan gula, garam. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, gulanya boleh pakai gula Jawa ataupun mau pakai gula pasir. Kemudian kalau sudah rata, kita tambahkan lagi air, kita masak lagi. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kita akan cemplungin semua bahan-bahan, termasuk tadi terongnya sudah tadi kita goreng. Kemudian sak peteknya juga kita cemplungin.
Kemudian kalau semua bahan sudah masuk, kita aduk-aduk. Nih masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, sebentar aja karena tadi terongnya sudah mateng. Nah peteknya ini biar nanti pada saat dimaem tuh masih krius-krius, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Nah kira-kira hasilnya seperti ini Flavis, nih sambal terong petek kita hari ini. Ini aromanya wangi banget, rasanya juga gurih banget. Ini nggak usah lama-lama lagi, mumpung masih panas kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi yang masih anget. Terus kalau misalnya Flavis punya sayur asam di rumah atau sayur bening di rumah, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan bening. Nah ini bahan utamanya aku mau pakai bakso ikan. Udah lama aku nggak makan bakso ikan, jadi pengen banget makan bakso ikan. Terus untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai oyong. Ini oyongnya kita bersihkan tapi bagian yang kasarnya aja Flavis. Jadi nggak semua kulit hijaunya kita kupas habis, hanya bagian kasar-kasarnya aja. Kemudian kalau sudah kita akan potong-potong. Nanti motong-motongnya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau hari ini aku motongnya panjang-panjang. Kalau misalnya Flavis mau bulat-bulat ya boleh, mau rodok miring-miring ya boleh. Nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kemudian kalau sudah kita siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita akan pakai bawang putih. Ini bawang putih tadi gede banget, jadi aku cuma pakai 2. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita siapkan juga brambang. Kemudian kita potong-potong juga atau kita iris-iris. Kalau sudah di sini kita akan tambahkan lagi bahan yang nggak boleh ketinggalan. Aku mau pakai kencur biar nanti aromanya makin wangi banget. Kemudian ini cukup kita iris, mau digeprek ya boleh. Kemudian tambahkan godong salam. Kalau sudah kita akan cemplungin semua bumbu tadi ke dalam air yang mendidih. Tambahkan lagi gula dan juga ada garam. Mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kemudian cemplungin oyong dan juga bakso ikannya, karena ini sama-sama cepet banget matangnya, jadi aku cemplungin sekaligus aja, jadi nanti langsung kita angkat. Nah sebelum kita angkat di sini kita akan cemplungin bawang merah goreng dan juga bawang putih goreng. Kemudian aduk-aduk lagi. Ini masaknya udah gak usah lama-lama, seperti ini Flavis. Ini aromanya udah wangi banget, rasanya juga gurih, tuh ya seger banget. Ini cocok banget nih kalau hawanya lagi panas-panas banget kayak gini siang-siang. Ini kita maem pakai sambal terasi, wis jan tempe goreng sreng, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep endog dadar yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu telurnya. Kemudian kita akan tambahkan merica bubuk. Kemudian tambahkan juga sedikit garam. Setelah ini kita akan kocok sampai benar-benar tercampur rata. Nah di sini kita siapkan kesukaan anak-anak. Kita akan pakai sosis, boleh sosis sapi ataupun sosis ayam. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian di sini kita tambahkan sayuran juga ya. Kita pakai wortel. Kemudian wortelnya kita potong tipis-tipis banget. Kemudian kita potong-potong lagi. Dan kita bikin kotak-kotak kecil-kecil banget. Kalau sudah kita sisihkan dulu. Nah di sini aku mau tambahkan lagi bahan lainnya. Aku mau pakai brambang. Kemudian kita iris tipis-tipis dan kita cincang juga. Bagi Flavis yang nggak punya brambang ya bisa pakai bawang bombay ya nggak apa-apa. Kemudian selain ada brambang di sini juga aku mau tambahkan lagi ada godong bawang. Ini godong bawangnya juga kita potongnya sekecil-kecil mungkin. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi lombok. Bagi Flavis yang nggak mau dikasih lombok ya nggak apa-apa. Karena aku maunya agak pedes, jadi aku tambahkan lombok sedikit. Kemudian kalau semua bahan sudah siap, kita akan cemplungin ke dalam telurnya tadi. Kita aduk-aduk. Oh ya di sini nanti kita juga akan tambahkan lagi tepung terigu biar nanti pada saat digoreng sedikit padat. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Bagi Flavis yang mau pakai penyedap rasa juga boleh ya, pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin juga boleh. Kalau enggak pakai ya enggak apa-apa. Kalau sudah di sini kita siapkan wajan, beri minyaknya sedikit aja. Kemudian kita akan goreng telurnya.
Jadi cara gorengnya biasanya aku pakai wajan yang agak lebar karena porsinya cukup besar ya. Kemudian kita tunggu sampai nanti bawahnya agak mateng, kemudian kita balik. Nah, di sini aku tutup biar nanti lebih cepat matengnya. Kalau sudah mateng, kita siapkan talenan, kita akan potong-potong flavis. Jadi ini nanti bisa dipakai untuk lauk maem nasi ataupun mau untuk camilan ya enak banget. Misalnya mau dicocol pakai sambal tomat atau saus tomat atau mau pakai cabai rawit, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan usus yang enak banget. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan enak, untuk lauk makan siang enak, untuk lauk makan malam juga enak. Di sini kita siapkan ususnya. Ini tadi sudah aku beli dalam keadaan direbus seperti ini ya. Bisa kalau di pasar di tempat Flavikasi itu kalau jual usus tuh udah dalam keadaan rebus kayak gini. Senajan sudah direbus, tapi sampai rumah itu masih harus dicuci sampai benar-benar bersih lagi. Kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, masih akan kita rebus lagi dengan rempah-rempah supaya nanti udah nggak ada bau-baunya sama sekali, dan nanti dimakamnya tuh lebih enak gitu Flavis. Nah, cara ngerebusnya seperti ini. Sekarang kita akan siapkan air mendidih. Kemudian di sini kita akan cemplungin ususnya. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi rempah-rempah. Aku mau pakai kunir bubuk. Kalau misalnya Flavis nggak punya kunir bubuk ya boleh pakai kunir yang seger, terus habis itu digerus. Kemudian tambahkan lagi daun salam dan juga ada laosnya. Kemudian kita akan masak sampai nanti mendidih, kemudian kita diamkan kurang lebih 5 menit. Kemudian setelah ini kita angkat, kita tiriskan. Ini udah dijamin nggak ada aroma-aroma nggak sedapnya lagi Flavis. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini kita akan pakai bawang, brambang dan juga lombok. Lomboknya nanti disesuaikan ya. Kalau mau misalnya lebih pedas boleh pakai cabai rawit. Kalau misalnya nggak mau terlalu pedas bisa pakai cabai merah keriting ataupun cabai merah besar. Kemudian setelah ini kita akan goreng ususnya terlebih dahulu. Gorengnya itu nggak usah lama-lama karena tadi kan sudah matang dan aromanya juga sudah nggak bau lagi. Kita akan gongsong sebentar. Kemudian kalau misalnya sudah digongsong atau kita udah goreng, nah cukup seperti ini aja gorengnya Flavis. Ini kita angkat. Kemudian kita pakai minyaknya untuk numis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini tadi aku halusinnya tuh pakai chopper, jadi nggak sampai yang halus banget, kayak dicincang gitu. Kalau misalnya pas mau pakai blender ya boleh, ataupun pakai ulekan ya boleh. Kemudian kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin usus yang sudah tadi kita goreng, kemudian aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi ada gula, garam, mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti aromanya harum banget, rasanya enak dan sudah pas banget. Untuk terakhir kali di sini aku mau tambahkan lagi pete. Mumpung harga pete itu lagi murah banget di kampungnya Flavikasi, jadi rasanya ini wis seneng banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget dan rasanya juga enak banget. Ini cocok kita makan pakai nasi putih untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin tumis pare yang enak banget. Ini nanti kita akan masak pakai udang rebon dan juga kita akan tambahkan kecambah atau toge dele. Selain ada tumis pare, nanti kita juga akan bikin mendoan tahu ya. Biasanya kan kita suka makan mendoan tempe. Hari ini kita mau bikin mendoan tahu. Nah, resep pertama kita akan bikin tumis parenya terlebih dahulu ya. Ini parenya sudah dicuci bersih. Kemudian kita belah dan kita akan buang bijinya. Setelah dibuang bijinya, kita akan potong tipis-tipis banget parenya. Kemudian setelah kita potong tipis-tipis, kita akan taruh dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan tambahkan garam. Nah, ini akan kita remet
Nah, ini fungsinya supaya nanti pareknya nggak terlalu pahit. Kalau misalnya Flavis lebih suka makan pare ada pahitnya, step ini boleh di skip ya. Kemudian setelah kita remet, kita akan cuci lagi dengan air supaya asinnya hilang. Kemudian kita akan tiriskan. Setelah ini kita akan siap memasaknya. Kita langsung siapkan wajan ya, dan juga minyak goreng. Di sini untuk minyak gorengnya aku pakai minyak goreng ikan dorang spesial. Ini bisa digunakan 6 kali penggorengan, tetap bening banget. Untuk Flavis yang mau mencoba minyak ikan dorang, boleh mampir ke official ikan dorang Tokopedia atau Shopee dengan belanja minimal 75.000. Bisa masukkan kode voucher Flavi ya. Nanti akan dapat banyak cashback loh. Nah, setelah minyaknya panas, kita akan siapkan bawang merah. Ini aku siapkan sebanyak 12 dipotong-potong. Kemudian setelah ini kita tambahkan bawang putih sebanyak 6 yang sudah dipotong-potong, dan ada cabai rawit sebanyak 10 yang sudah dipotong-potong, dan tambahkan daun salam dan juga ada laos. Kemudian kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum dan warnanya juga sudah mulai kecoklatan seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan udang rebonnya, kita tumis lagi. Ini udang rebon nanti aromanya harum banget dan rasanya itu jadi gurih, walaupun nggak pakai penyedap rasa tetap gurih rasanya. Kalau bumbunya sudah harum, kita akan masukkan tomat, kemudian kita masukkan pare yang sudah tadi kita remet dengan garam ya. Setelah ini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai gula merah, kemudian garam secukupnya. Kalau mau penyedap rasa juga boleh. Ini kalaupun nggak pakai penyedap rasa, rasanya udah gurih banget karena kita pakai udang rebon. Nah, ini kita tambahkan lagi kecambah kedelainya. Kalau misalnya Flavis nggak punya kecambah kedelai kayak gini, jangan pakai kecambah yang kacang hijau ya, nanti rasanya kurang enak. Lebih baik ganti pakai tempe dipotong kecil-kecil. Nah, ini kita tambahkan lagi sedikit air. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti pareknya mateng dan togenya juga udah mateng. Kalau misalnya Flavis sambil icip-icip kira-kira kurang apa, misalnya kurang garam, boleh tambahkan garam lagi. Misalnya kurang gula jawa atau gula pasir juga boleh ditambahkan. Nah, ini sudah mateng tumis parek kita hari ini. Sekarang siap kita sajikan. Setelah ini kita akan bikin lauk yang kedua. Kita akan bikin mendoan tahu ya. Biasanya kan kita pakai tape mendoan, tapi kali ini kita akan pakai tahu untuk bikin mendoan. Ini tahunya sudah aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya ada kemiri, bawang putih, dan juga ketumbar. Praktis banget pokoknya bumbunya. Kemudian kita akan ulek sampai halus seperti ini. Kalau sudah halus kita sisihkan dulu, kita siapkan wadah dan kita masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan tambahkan air. Di sini airnya aku pakai sebanyak 400 ml. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai nanti semua bahan tercampur rata dan udah nggak ada grindil-grindilnya lagi. Udah halus kayak gini, baru kita akan masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Ini daun bawangnya nanti akan bikin rasanya jadi enak banget dan wangi banget. Kemudian kita masukkan tahu yang sudah kita potong-potong. Ini Flavis pakainya tahu yang coklat ya. Kemudian kalau sudah kita balutin dengan tepung, kita sisihkan, kita siapkan minyak goreng lagi untuk menggoreng. Di sini kita pakainya agak banyak. Kemudian kalau misalnya sudah panas, kita baru masukkan tahunya satu persatu kayak gini. Kemudian jangan lupa kita balik-balik. Diusahakan minyaknya agak banyak ya supaya matangnya lebih rata dan nanti rasanya juga jauh lebih enak. Kita akan balik-balik sampai nanti mateng, warnanya sampai cantik kuning kecoklatan seperti ini. Ini tandanya sudah mateng. Sekarang kita akan angkat, kemudian kita akan sajikan di meja makan. Ini mendoan tahunya stok banget untuk nanti kita maem pakai tumis pare, atau kalau misalnya Flavis mau juga bisa untuk cemilan sambil minum teh. Nanti kita akan makan pakai cabai rawit kalau mau ya. Nah, hari ini aku mau cocokkan dengan tumis pare. Nah, ini mendoan tahunya sudah
jadi. Kemudian tumis parenya juga sudah jadi. Ini rasanya enak banget. Ini hari ini kita bikin menu yang sederhana tapi rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.